Ada dua rapor merah bagi Ketua KPK Firly Bahuri pada minggu ini. Yang pertama, soal KPK yang melaporkan aktivis ke kepolisian hanya karena dikritik pakai laser. Dan yang kedua, temuan Ombudsman RI yang menunjukkan cacatnya tes wawasan kebangsaan. Semoga yang terhormat Pak Firly nonton video ini ya. Inilah kacamata Rian Ernest. Kualitas demokrasi dari suatu negara tidak hanya bergantung pada institusi negara. Kritikan dari masyarakat dan pers juga menjadi pilar yang sangat berharga untuk memastikan pemerintahan itu dilaksanakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Coba kita ingat di masa Soeharto, masa Orde Baru. Apakah masyarakat dan pers bebas bersuara? Dan seperti apa jadinya kualitas demokrasi kita pada hari-hari itu? Nah, aksi KPK di bawah Firly Bahuri yang melaporkan aktivis yang kritis merupakan bentuk penyangkalan sejarah. Sejarah mencatat KPK didirikan di atas semangat rakyat yang bahu-membahu mau memberantas korupsi. Dalam polemik serangan balik terhadap KPK pada berbagai episode Cicak versus Buaya misalkan, mahasiswa dan masyarakat sipil memberikan dukungan moral kepada KPK. Tanpa dukungan itu, kinerja KPK bisa oleng. Sungguh mesra hubungan rakyat dan KPK pada hari-hari itu. Terlepas dari apapun agenda dan kepentingan para aktivis masyarakat sipil yang sering membuat panas kuping pejabat, teman-teman ini sejatinya mengusung amanat rakyat. Itu yang saya yakini. Semangat mereka yang pro pemberantasan korupsi terwujud dalam aksi, suara, dan tindakan mereka yang terus-menerus memberi kritik kepada KPK. Ya jelas, kritik bertubi-tubi pasti akan datang. Kritik itu datang dari aktivis karena mereka sayang, karena mereka menitipkan harapan kepada KPK. Kita semua pun begitu. Sejarah KPK adalah sejarah rakyat yang muak dengan tingkah pejabat yang korup, yang menggunakan jabatannya untuk cari keuntungan pribadi. Nah, dalam bingkai itu saya yakin teman-teman masyarakat sipil menembakkan laser kepada gedung KPK. Laser-laser ini diarahkan ke sisi luar gedung KPK. Bertuliskan, Save KPK. Berani jujur pecat. Rakyat sudah mual. Ya, mirip pertunjukan cahaya pas malam tahun baru aja. Kritikan mereka usil, tapi sukses menarik perhatian warga dan media. Hal ini tak lepas dari polemik gagalnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan yang sudah pernah saya kupas di video saya sebelumnya. Tes wawasan kebangsaan atau yang sering disebut TWK adalah tes yang diduga isyaratkan Firly Bahuri sebelum pegawai KPK beralih status jadi PNS. Syarat TWK yang diduga di konsep Pak Firly ini berujung pada gugurnya setengah dari Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK. Dan gugurnya 1/4 dari total penyidik yang ada di KPK. Kalaupun secara hukum ada pasal yang bisa dipakai untuk melaporkan aktivis, apakah bijak menggunakan pasal itu? Pertanyaan saya kepada Pak Firly, apakah penembakan laser merugikan keuangan negara, mengganggu investigasi, mengganggu pengejaran buron, mengganggu pencegahan korupsi? Ada angin apa sebenarnya Pak Firly? Padahal tadinya jubir KPK malahan mengapresiasi aksi laser ini sebagai bentuk dukungan pemberantasan korupsi. Aksi Bapak bisa merugikan Pak Jokowi loh. Ingat Pak Firly, secara tata negara KPK saat ini berada di bawah rumpun eksekutif, di bawah Presiden Republik Indonesia. Narasi-narasi negatif yang sering digaungkan di sosial media tentang represi dan otoriter malah akan menjadi semakin tegas bila KPK membuat laporan polisi ini. Semoga Anda bisa mempertimbangkan kembali laporan KPK. Saya ingin agar KPK tidak makin jauh, tidak makin berjarak dengan rakyat. Sejatinya demokrasi kita ada di tangan rakyat, bukan dimonopoli oleh simbol, lencana, dan gedung negara saja. Itu rapor merah pertama.
Sekarang rapor merah kedua. Ombudsman, sebuah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, pada Rabu ini merilis temuan mereka atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus TWK. Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Maladministrasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK. Berdasarkan kamus daring Merriam-Webster yang saya terjemahkan bebas, maladministrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang korup atau inkompeten. Waduh, berat juga nih penilaian mereka terhadap KPK. Berikut ringkasan kesimpulan Ombudsman yang saya sederhanakan. Dalam tahap penyusunan regulasi telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir peraturan KPK yang menjadi dasar syarat lulus TWK. Temuan itu terjadi karena rapat harmonisasi yang seharusnya dihadiri para perancang, jabatan pimpinan tinggi, dan lainnya malahan dihadiri pimpinan kementerian lembaga. Kemudian penyalahgunaan wewenang terjadi saat ada penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut. Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Ya, mirip titip absen lah pas kuliah. Dan hal yang lebih kacau adalah sebuah lembaga anti korupsi bisa-bisanya memberikan tanggal mundur pada perjanjian antara KPK dan BKN demi terwujudnya TWK. Jadi seolah-olah mirip pembuatan dokumen fiktif. Dokumen yang dibuat seolah-olah sudah ada di tanggal tertentu. Internal KPK lumayan berantakan nih, Pak Firly. Ada juga maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, yaitu tidak menyebarluaskan informasi tentang rancangan peraturan KPK yang sudah diubah. Harusnya disebarluaskan pada sistem informasi internal KPK demi transparansi. Sementara pada tahapan TWK itu ditemukan maladministrasi di mana Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara ternyata tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK. Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak punya alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut. Ombudsman juga menemukan telah terjadi maladministrasi pada tahapan penetapan hasil TWK. Pertama, Ketua KPK, Firly Bahuri, telah melakukan perbuatan tidak patut dalam menerbitkan hasil asesmen TWK karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai putusan MK. Yang kedua, terjadi pengabaian KPK terhadap pernyataan Presiden yang menegaskan bahwa hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Saya percaya pimpinan yang baik adalah pimpinan yang tidak asal-asalan like dan dislike kepada bawahannya tanpa alat ukur yang jelas. Apalagi kalau akhirnya memecat orang secara zalim dengan menyalahi berbagai prinsip dan norma-norma yang ada. Sejarah telah mencatat tindak tanduk seorang Firly Bahuri. Memberhentikan pegawai tentu bukanlah suatu hal yang haram. Malahan, pada titik tertentu bisa jadi solusi bagi sehatnya institusi. Sepanjang cara dan prosedurnya adalah adil dan sesuai peraturan yang berlaku. Tidaklah subjektif dan rentan dipermasalahkan. Sudahlah, paling benar KPK fokus saja pada penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Kita semua masih emosi kalau ingat akan bansos yang dikorup. Buat negara ini lebih bersih saja, agar roda pemerintahan dan ekonomi kita bisa kencang. Malulah kita, India dan China sudah bikin roket keluar angkasa. Bola panas kini di tangan Firly. Ubahlah rapor merah ini menjadi rapor biru. Rakyat menunggu. Sampai jumpa lagi di Kacamata Rian Ernest selanjutnya. Salam sehat.